A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Sekarang berganti cerita tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria idh nada rabbah, di saat beliau atau kisah beliau memohon mengadu kepada Allah. Yang harus ketahui dulu latar belakang Sayyidina Zakaria. Sudah sepuh. Dan beliau katakan wa kanat imraati aqir, dan beliau menyadari istrinya adalah wanita yang sudah sepuh dan tidak mungkin melahirkan secara hitungan akal. Imraati aqir. Beliau memohon kepada Allah dalam keadaan seperti itu. Yang tahu dirinya sudah sepuh. Tapi yang ditonjolkan adalah penyebutan tentang imraati aqir. Perempuan yang dianggap sebagai wanita yang mandul, tidak bisa melahirkan seorang anak. Karena umurnya juga sudah tua. Akan tapi Sayyidina Zakaria yang kebetulan dipilih oleh Allah untuk merawat Sayyidah Maryam. Kalau kembali ke belakang kisah Siti Maryam. Dan karena beliau mendapatkan amanat untuk menjaga Siti Maryam, maka sebagai kepala keluarga memang harus waspada. Sebagai orang yang kepala sebuah perkumpulan atau yang mengayomi siapapun harus peduli dengan yang diayomi. Menemukan makanan-makanan di tempatnya Siti Maryam, makanan yang unik. Di musim panas ada makanan musim dingin, di musim dingin ada makanan musim panas. Sementara siapa yang mengantarkannya? Anna laki hadha. Dari mana kau mendapatkan ini wahai Maryam? Begitulah layaknya seorang yang bertanggung jawab atas naungannya untuk bertanya dari mana kau dapatkan ini dan itu. Jangan-jangan kamu mendatangkan dari yang haram. Dijawab dari Allah. Dari situ sudah melihat bahwasanya ini orang perlu punya kelebihan. Hingga suatu ketika Allah memberikan kepada Siti Maryam hadiah istimewa, yaitu adanya janin di dalam perutnya tanpa sebab menikah. Adanya Sayyidina Isa alaihissalam. Maka melihat keadaan semacam ini, Sayyidina Zakaria yang seorang nabi, bagaimana aku kalah dengan orang Siti Maryam? Maka Sayyidina Zakaria berada di tempat Siti Maryam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Bukan sekedar tempatnya saja yang dianggap berkah lalu Allah mengabulkan, akan tapi terinspirasi dari Siti Maryam. Siti Maryam diberi oleh Allah keturunan tanpa sebab adanya laki-laki. Kenapa aku yang punya istri kok tidak semangat berdoa? Maka memohon. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Engkau Maha mendengar. Disambung ini kisah ini. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. La tadharni fardan. Ini sebagian para masyayikh bertafa'ul meniru doanya Sayyidina Zakaria. Kalau ketemu orang nggak punya anak, sehingga suruh baca ini. Akan tapi setahu kami itu bukan pendidikan dari Nabi untuk membaca ini, tapi itu Sayyidina Zakaria membaca ayat ini, membaca doa ini di hadapan Allah akan diberi seorang anak. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ya Allah la tadharni fardan, jangan tinggalkan aku begini tanpa keturunan. Enggak ada penerus. Wa anta khairul warithin. Dan kau adalah sebaik-baik zat yang mewarisi. Maksudnya mewarisi apa?
yang diwarisi dan mewarisi itu kaidahnya yang diwarisi itu pasti meninggal, yang mewarisi tidak. Berarti yang mewarisiku adalah orang yang hidup setelahku. Tapi kalau urusan manusia ini semuanya, biarpun dia mewarisi kita, anak-anak kita, dia juga akan mati. Maka yang mewarisi dan tidak akan mati hanya Allah. Allah khairul warithin. Jadi mewarisi bukan berarti Allah memerlukan itu semua. Tidak, ini adalah sekedar penyebutan bahwasanya hanya Allah. Waris, yang mewarisi seolah-olah dia hidup setelah yang diwarisi meninggal. Tapi dia pun pada akhirnya juga meninggal diwarisi yang lainnya. Khairul warithin Allah. Tidak akan meninggal. Allah tidak akan mati dan hidup selamanya. Ini adalah tentang membangun keyakinan dan prasangka baik kepada Allah. Dengan contoh-contoh yang seperti itu. Maka kita pun juga jangan ragu kalau berdoa kepada Allah. Dengan penuh keyakinan. Tentunya didahulukan sunnatullah dulu dong. Karena Sayyidina Zakaria juga menyadari bahasanya imra'ati aqir. Istriku adalah perempuan yang tua yang sudah mandul. Bagaimana? Harus ada kesadaran bahwasanya sunnatullah itu penting. Tapi setelah itu di samping sunnatullah sudah dijalankan, apa yang Allah berlakukan, maka setelah itu memohon kepada Allah. Jangan ada setelah ini ada orang berkata perempuan nangis tiap malam di mihrab sholat, ya Allah berikan aku anak tapi gak mau menikah. Jalani dulu sunatullah, menyadari. Nah ini Sayyidina Zakaria. Hingga dikabul oleh Allah, fastajabna lahu, akhirnya kami kabul. Kami kabul. Dikabul permohonannya Sayyidina Zakaria. Dalam ayat lain surat Maryam, pengkabulannya langsung diberitahu, inna nubashiruka. Aku beri kabar gembira kepadamu wahai Zakaria. Inna nubashiruka bihulamin, dengan seorang anak. Ismuhu Yahya, namanya Yahya. Jadi ada nama Nabi itu yang diberi langsung namanya oleh Allah. Ada nama Nabi yang diberi nama oleh keluarganya. Ilham dari Allah. Seperti Nabi Muhammad yang memberi nama Muhammad adalah jad kakeknya. Nabi Yahya diberi nama oleh Allah langsung. Ismuhu Yahya. Dan orang memberi nama anak ini tentu ada harapan di balik nama. Ya dikasih beri nama misalnya Soleh, ya maksudnya biar soleh, berharap. Cuman karena memberi nama manusia, kadang-kadang namanya Soleh, anaknya enggak soleh. Ada namanya tidak baik, tapi anaknya soleh. Sehingga kadang nama dengan yang diberi nama enggak sesuai. Nama dengan yang diberi nama enggak sesuai. Akan tapi kalau sudah yang beri nama adalah zat yang maha tahu, Allah yang beri nama Nabi Yahya. Ada orang memberi nama anaknya Yahya karena dia punya anak meninggal terus, akhirnya diberi nama Yahya. Diberi nama Yahya. Samaituhu Yahya li Yahya. Aku beri nama anakku Yahya sekarang biar hidup. Tapi ternyata takdir Allah juga mati lagi dia. Karena yang beri nama manusia. Tapi Nabi Yahya yang beri nama adalah Allah Jalla Jalaluh. Diberi nama Yahya, maka Yahya hidup. Sehingga tidak sampai di situ. Ternyata diangkat menjadi Nabi yang tidak akan mati. Biarpun secara zahir jasadnya mati. Akan tapi ahya, bahkan matinya syahid. Nabi Zakaria dibunuh. Yahya. Itu anak Nabi. Fastajabna lahu, itu pengkabulan doa. Inna nubashiruka biulamin ismuhu Yahya. Wahabna lahu Yahya, diberi nama Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, ini ada takdim takhir. Wa aslahna lahu zaujah itu dibenahi, dibenerin oleh Allah, disehatkan zaujah. Istrinya. Maksudnya apa? Dari dugaan Sayyidina Zakaria bahwa istrinya adalah yang akhir mandul, Allah beri kesehatan dulu.
Jadi tidak mandul lagi. Disehatkan, kemudian setelah itu diberi oleh Allah kandungan, kemudian lahir diberi nama Yahya. Seperti itu. Dan kalimat karena aslahna lahu zaujah ini isyarat. Yang aslahna lahu zaujah bukan huwa. Yang dibenahi, yang disehatkan oleh Allah bukan Nabi Zakarianya, akan tapi perempuannya. Dan memang kalau laki-laki, kalau perempuan itu memang ada masa-masa yang bisa dibuai. Kalau sudah lampau, kelewat dari masa dibuai, menopause, dia tidak akan bisa dibuai lagi. Makanya yang sudah monopause inilah yang aslahnalah, dibenahi. Laki-laki biarpun kakek-kakek, asalkan dia masih bisa menjalankan fungsinya, maka akan bisa lahir bayi nanti. Maka di aslahna di sini adalah, maka ini isyarat bahwasanya nggak ada monopause bagi laki-laki. Perempuan yang ada aslahnalah. Tapi disehatkan kembali oleh Allah sehingga mengandung dan lahirlah Sayyidina Yahya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Nah ini termasuk isyarat. Tidak cukup membaca Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ada beberapa doa-doa yang tidak dikumpulkan bagi orang-orang yang ingin diberi oleh Allah putra dan putri. Di antaranya membaca Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Kemudian di antaranya lagi ditambah dengan istighfar khusus. Karena Allah menyebutkan dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati lil muttaqin. Wa muttaqin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Tuhanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun. Berkat istighfar apa? Yursilis sama alaikum. Allah akan menurunkan curahan hujan. Wa yumditkum bi amwali wa banina. Allah akan memberikan karunia kepadamu, rizki-rizki dan anak-anak. Maka di antara para ulama menggabungkan banyak baca istighfar khusus setiap malam diniatkan untuk mendapatkan karunia anak. Baca Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Tidak sampai di sini, lanjutin ini. Yusari'una fil khairati, sering sedekah. Banyak kebaikan yang dilakukan. Wa yad'unana, doa tadi baru. Doa tok pelit. Yad'unana, kemudian dibarengi dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, rahaban wa rahaban. Rahaban wa rahaba. Rahaban itu dengan mengharap penuh dari Allah segala kebaikan dari Allah termasuk karunia anak. Rahaban, dan juga ada rasa rahab itu dan rahab itu beda. Kalau rahab ghin itu ada senang, kalau rahab itu takut. Artinya ini isyarat tentang keturunan itu memang karunia. Tapi ingat, dia adalah amanat. Jika engkau syukuri karunia, sesuatu yang indah akan engkau dapat. Tapi kalau kau sia-siakan karunia, akan rahab, sesuatu yang mengerikan akan kau terima. Sehingga di dalam mengharap karunia itu harus waspada. Bukan hanya mikir enaknya saja. Ya Allah, berikan kepadaku kekayaan. Terus mau ngapain? Bisa saja dengan kekayaanmu bisa beli ini yang haram, zina, melakukan haram, menunggu dosa. Minuman keras dan seterusnya. Jadi dalam memohon itu harus kita sertai harapan raghaba wa rahaba. Sehingga nanti kalaupun lahir anak yang menjadikan anak yang kita jaga betul sehingga anak menjadikan sebab kebahagiaan orang tuanya. Karena kita dengan rahaba, rasa takut jangan sampai anak ini ternyata menjadi seksa di akhirnya nanti, maka dia pun mendidik dengan benar. Maka sungguh bagi orang yang tidak punya anak, tidak akan masuk neraka dia gara-gara anak. Ingat wahai orang yang tidak punya anak, Anda tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Tapi banyak orang punya anak masuk neraka gara-gara anak. Karena tidak mendidik dengan benar. Harapan kita adalah yang punya anak semoga menjadi ahli surga semuanya. Lalu yang tidak punya anak, apakah tidak boleh minta doa agar diberi oleh Allah anak?
Loh, tetap dong memohon kepada Allah. Orang beriman urusannya bukan hanya sebatas hidup 70-80 tahun di dunia. Dia masih punya kisah panjang nanti di akhirat. Sehingga permohonan seorang hamba kepada Tuhannya ada macam-macam model pengkabulannya. Paling tidak ada 3 cara pengkabulan doa. Maka jangan sampai Anda pun tidak berdoa. Pertama adalah pengkabulan doa di dunia seperti yang diinginkannya. Yang kedua, pengkabulan di dunia yang lebih diperlukan tapi seolah-olah tidak diinginkannya karena sering kita berdoa dengan kebodohan kita. Ada hal yang lebih penting kita tidak pernah minta. Tidak penting kita minta. Sehingga yang tidak penting yang kita minta tidak dikabul oleh Allah, diganti dengan sesuatu yang lebih penting yang kita tidak minta. Dan yang ketiga, jika tidak dikabul oleh Allah di dunia, Allah akan kabul nanti di akhirat. Itu yang lebih dahsyat lagi. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.